warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baik, di video sebelumnya kita telah membahas tentang teori struktur genetik yang berkaitan bagaimana karya sastra tersebut berkaitan dengan pengarangnya. Mimetik berasal dari bahasa Yunani mimesis yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik adalah suatu pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan terhadap dunia kehidupan nyata. Teori ini sangat populer di Indonesia, terutama pada tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an masih dibicarakan oleh orang-orang. Tokoh-tokohnya yaitu Plato, Aristoteles, Bram membicarakan tentang teori mimetik. Pada prinsipnya mengakui tentang rekaman atau peristiwa pada masa itu. Jadi inspirasinya adalah alam dan manusia sebagai pelakunya. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk sebuah karya sastra akan pernyataan kehidupan sosial yang dialami dengan menambahkan mimesis menurut para ahli. Yang pertama ada Plato. Plato mengungkapkan bahwa karya seni atau karya sastra merupakan peniruan atau pembayangan dalam kehidupan nyata. Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan hanya berarti tiruan, potret, atau realitas saja, tetapi merupakan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Selanjutnya Abrams mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan sebuah karya sastra menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Berikut ini contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik. Dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang, serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal lakanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil menceritakan tentang cinta yang tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah, tiang, tali temali, kapal, perahu yang sudah tidak bertaut lagi. Penyair merasakan bahwa benda-benda tersebut membisa kepadanya. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Dapat pada bait ke-1 yaitu menghembus diri dalam mempercayai mau bertaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, di pelabuhan itu turun gerimis mempercepat kelam. Perhatian penyair memfokuskan pada suasana di pelabuhan, tidak lagi memperhatikan atau memfokuskan kepada benda-benda yang beraneka ragam di pelabuhan, atau menambahkan kesedihan penyair. Seakan-akan hari lagi berenang, kegimingan pun musnah, dan ada kepala elang yang menyinggung muram, atau yang tambah membuat pengarang menjadi lebih muram. Suasana di pantai itu seakan-akan membuat suasana hati penyair merasa terhibur.
Tapi ternyata suasana di pantai itu berubah, sebab kini air tanah tidur hilang akibat ombak. Harapan untuk mendapatkan kesenangan itu musnah. Bait ketiga, puisi tentang senja pelabuhan kecil. Pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya, bukan tentang keindahan pantai atau benda-benda yang ada di pelabuhan tersebut. Dia merasa aku sendiri, tidak akan lagi yang akan menghiburnya dan menghilangkan kedukaannya. Dalam kesendiriannya itu, ia menyisir semenanjung dan ia berharap untuk menghibur. Namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Dengan kesendiriannya itu, dia menyisir semenanjung. Ia berjalan dengan penuh harapan. Setelah sampai di ujung jalan, orang diharapkannya untuk menghiburnya ternyata mengucapkan selamat tinggal. Rasakan bahwa tidak ada harapan sama sekali untuk mencapai tujuannya. Pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Itu dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat seduh sedan, tangisannya dapat dirasakan. Sungguh sad boy penyair pada cerita ini. Amanat dari puisi ini yaitu penyair ingin mengungkapkan tentang kegagalan cintanya yang membuat penyair merasa sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu merupakan seolah-olah membuat orang kehilangan segala-galanya. Cinta dengan bersungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan secara total. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit tentang teori memetik dan contoh teori memetik dalam puisi Senja Pelabuhan Kecil karya Khairul Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.